Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada bi nasri hizbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah taala. Pada hari ini Allah masih mencurahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua dengan terus diberikan oleh Allah kenikmatan sehat jasmani kita dan juga nikmat sehat rohani kita, sehingga Allah mengizinkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat zuhur insyaallah secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada arwah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang bersolawat untuk beliau ke yaumil mahsyar mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah zuhur yang insyaallah dirahmati Allah taala. Pada kesempatan kali ini, di siang hari ini, saya mencoba untuk menukil satu pendapat ulama dalam kitab Al-Jami' As-Saghir di jilid 1 halaman 37. Kata beliau, ada 4 faktor yang dapat menunjang hidup seseorang itu menjadi bahagia. Pada dasarnya hakikatnya manusia ingin hidup bahagia bagaimanapun keadaannya. Hakikatnya adalah ingin di dunia ini senang, ketika meninggal pun inginnya masuk surga. Tapi di dunia ini ada setidaknya 4 faktor kata beliau yang dapat menunjang seseorang itu dapat hidup, dikategorikan hidup bahagia. Yang pertama, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal kata beliau. Yang pertama adalah wa antakuna jauzatuhu salihatan. Yang pertama, orang dapat hidup bahagia apabila di sampingnya sudah ada pendamping hidupnya, istrinya yang ia cintai, dan kemungkinan yang kita inginkan adalah, bukan kemungkinan lagi, yang kita inginkan adalah istri yang solehah. Secara umum ulama ini menjelaskan bahwa seseorang dapat hidup bahagia apabila sudah menemui pasangannya, sudah memiliki istri, dalam hal ini pendamping hidupnya, dan mudah-mudahan istrinya itu adalah kategori dalam istri solehah yang dijelaskan dalam agama kita. Betapa susah dan tidak senangnya hadirin kalau seandainya seseorang tidak didampingi oleh pasangannya, dan alias mungkin dalam kata orang kini hidup menjomblo. Jadi tidak punya pasangan, ya susah. Pagi-pagi mau berangkat kerja, baju nggak ada yang gosokin, makanan nggak ada siapin, ya kopi nggak disiapkan, karena hidup sendiri serba kesulitan. Maka kata beliau, ulama dalam kitab Al-Jami' As-Saghir mengatakan penunjang bahagia adalah salah satu, yang pertama adalah pasangan hidup kita. Yang kedua kata beliau, wa auladuhu abraran. Yang kedua, diberikan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hidup yang ketika berumah tangga tidak ingin punya anak, tidak punya ingin keturunan? Tentunya semua orang yang berumah tangga, salah satu tujuan berumah tangga adalah memiliki keturunan. Maka ulama mengatakan penunjang bahagia yang kedua adalah memiliki anak atau memiliki keturunan. Apalagi kalau keturunan kita itu adalah anak yang soleh dan solehah. Ketika dipandang menyejukkan mata, menyejukkan hati.
tentu bukan sekadar keinginan ketika seseorang berumah tangga ingin memiliki anak soleh, harus ditunjang dengan beberapa faktor. Salah satunya adalah pendidikan agamanya. Banyak orang sekarang hadirin berdoa kepada Allah setiap waktu ingin punya anak soleh, tapi ketika diserahkan anak tersebut kepada seorang guru, kepada seorang muallim, kadang-kadang muallimnya atau gurunya tidak diperhatikan. SPP-nya cuma 25.000, nunggaknya 6 bulan. Ini kadang-kadang yang kita temui fenomena ini di masyarakat. Ketika ingin anak soleh, maka usaha kuat menjadikan anak-anak keturunan itu menjadi anak soleh dan solehah, dengan diutamakan dan prioritas adalah pendidikan agama. Yang ketiga, kata beliau, wa khalata'uhu salihina. Penunjang hidup bahagia yang ketiga bagi setiap kita adalah memiliki tetangga, kaum kerabat, atau mungkin sahabat dan teman-teman yang baik di sisi kita. Hadir sahabat, hadir tetangga dalam hidup kita, hendaknya mereka adalah orang soleh yang senantiasa ada di sebelah dan di samping kita. Kenapa demikian? Karena ketika tetangga kita, kerabat kita, teman dan sahabat kita dari golongan orang-orang soleh, dapat menambah daripada potensi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kadang-kala banyak kita sahabat, banyak tetangga namun tidak baik. Datangnya mereka bukan menambah kebaikan, justru menambah dosa dalam hidup kita. Diajaknya kita sesuatu yang mungkin tidak diridhai oleh Allah, dalam artian bermaksiat kepada Allah. Banyak sahabat mengajak kemaksiatan, banyak sahabat mengajak kepada kejahilan. Dan kita inginkan orang-orang yang hadir dalam hidup kita adalah orang-orang yang baik, tetangga yang baik, kaum kerabat baik, sahabat yang baik. Menambah daripada pengetahuan agama, menambah iman, menambah ketakwaan, menambah ilmu, itu hendaknya yang kita inginkan. Yang terakhir, kata ulama dalam kitab Al-Jami' Asy-Syaghir, penunjang kebahagiaan seseorang di dunia ini adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Hendaknya dia mendapatkan rizkinya dengan mudah dan halal. Tentunya fi baladihi, dalam masih kawasan di negara sendiri. Banyak hari ini orang yang merantau ke negeri orang, ke Jepang, Korea, Cina, mungkin ke Arab Saudi, mencari nafkah. Bukan salah, bisa-bisa saja, enggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau kita tanya kepada mereka, seandainya ada di negeri sendiri usaha yang mapan, usaha yang bagus, gaji yang besar, pastilah mereka memilih usaha di negeri sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka yakin dalam hati kecilnya berbicara, ingin dekat dengan keluarga, ingin dekat dengan anak, ingin dekat dengan istri. Begitu juga kata Syekh dalam kitab Al-Jami' Asy-Syaghir, penunjang yang keempat adalah diberikan rizki oleh Allah mudah dan halal. Tentunya kalau kita ingin rizki itu begitu keluar dari pintu rumah kita, disediakan oleh Allah, dan itu tambah menunjang kita bahagia hidup di dunia, mudah beribadah, mudah bersedekah tentunya, dan hidup kita cukup dengan materi. Banyak orang hari ini untuk apa mencari uang? Toh uang tidak dibawa mati. Ketahuilah hadirin sekalian, memang uang tidak dibawa mati, tapi hidup tanpa uang serasa mau mati. Itu kata orang-orang. Itu. Maka dari itu, cari uang yang banyak. Kayalah kita sebagai orang Islam, agar mudah kita membantu orang-orang saudara-saudara kita. Jangan terprovokasi oleh stigma atau kata-kata yang seperti tadi. Islam tidak boleh jadi orang kaya, Islam harus sederhana. Islam tidak boleh jadi orang kaya, harus sederhana. Karena Islam uangnya juga tidak mau mati. Salah, Pak. Kita harus banyak uang, kita harus kaya, kita harus bermanfaat buat agama kita, baik dengan tenaga kita, harta kita, ilmu kita, ya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.